Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali dengan 7 dosa maut. Pada hari ini kita sampai pada sebuah pembahasan yang sangat menarik, yaitu tentang hawa nafsu atau lust. Ketika kita bicara tentang hawa nafsu, kira-kira apa ya yang pertama kali muncul dalam pikiran kita? Sebagian besar otak manusia akan mengatakan hawa nafsu seksual, bukan? Tapi benarkah demikian? Tahukah kita bahwa hawa nafsu atau lust adalah salah satu bagian keinginan yang ada dalam diri manusia? Hawa nafsu yang terkendali itu baik dan berguna. Namun hawa nafsu yang tak terkendali itu berbahaya bagi diri kita, bagi orang lain, serta berakibat fatal, saudara. Karena itu hari ini kita akan membahas dosa maut yang keenam, yaitu lust, lebih dari sekedar hawa nafsu. Mari kita melihat apa kata Alkitab tentang hawa nafsu. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, karena segala sesuatu yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Apa itu lust atau hawa nafsu? Ketika kita mendengar kata lust atau hawa nafsu, seringkali pikiran kita tertuju pada nafsu seksual. Memang itu adalah salah satu bentuknya. Namun dalam terang Alkitab, lust tidak hanya terbatas pada hasrat seksual. Karena itu kita perlu mewaspadai keinginan hawa nafsu yang seringkali muncul dalam pikiran dan hati kita. Kata Yunani yang sering digunakan adalah epitimia. Artinya hasrat atau keinginan yang kuat. Bisa baik atau buruk tergantung arah objeknya. Nah saudara, ingat baik-baik pernyataan ini ya. Bila hawa nafsu diarahkan kepada Tuhan, maka itu menjadi hasrat yang baik dan kudus. Tapi bila hawa nafsu itu diarahkan pada diri sendiri dan pada dunia, maka ia akan menjadi sebuah hal yang sangat merusak dan berdosa. Hawa nafsu dapat berwujud dalam banyak hal, saudara. Yang pertama, nafsu seksual yang tidak kudus, Matius 5 ayat 28. Yang kedua, keinginan akan harta dan materi yang berlebihan, Lukas 12 ayat 15. Yang ketiga, ambisi dan haus kuasa yang mengabaikan kehendak Tuhan, Yakobus 4 ayat yang kedua. Dan yang keempat, kecanduan, kesenangan dan kenyamanan hidup duniawi, Filipi 3 ayat 19. Ingatlah bahwa hawa nafsu adalah segala dorongan yang memuaskan hidup hanya pada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Mengapa ini berbahaya, saudara? Karena hawa nafsu membuat kita kehilangan kepekaan rohani. Hawa nafsu menjadikan hati haus tanpa pernah puas. Hawa nafsu menjauhkan kita dari kasih Bapa dan menjebak kita dalam perbudakan dosa. Galatia 6 ayat 8 berkata, orang yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan dari daging. Bagaimana mengalahkan hawa nafsu, saudara? Yang pertama, isi pikiran dengan firman Tuhan, ya, Mazmur 119 ayat 11. Yang kedua, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, Galatia 5 ayat 16. Dan yang ketiga, latih kedisiplinan rohani dan penguasaan diri, 1 Korintus 9 ayat 27. Ingat 3 kata kuncinya, saudara: isi, hidup, dan latih. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.